Om Swastiastu. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasrada sebagai penguat keyakinan umat Hindu. Pancasrada itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata panca yang artinya 5, srada artinya kepercayaan atau keyakinan, dan Pancasrada artinya 5 keyakinan atau kepercayaan agama Hindu. Adapun pembagian dari Pancasrada adalah Widi Tattwa, Atma Tattwa, Karma Pala Tattwa, Punarbawa Tattwa, dan Moksa Tattwa. Jadi kelimanya ini merupakan dasar dari keyakinan agama Hindu, ya, dan harus anak-anak yakini. Yang pertama adalah Widi Tattwa. Ya, di sini anak-anak lihat ada gambar tempat pemujaan ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, keyakinan terhadap adanya ide Sang Yang Widi Wasa. Untuk meyakini adanya Tuhan dapat melalui dari ajaran Tri Pramana, Sabda Pramana, Anumana Pramana, Pratyaksa Pramana. Yang kedua, melalui ajaran Cadu Sakti, yaitu 4 kemahakuasaan Tuhan. Dan yang ketiga, melalui sloka-sloka yang menyebutkan kebesaran Tuhan. Dan yang keempat adalah kebesaran dari segala ciptaannya yang ada di dunia ini. Nah, sedangkan yang kedua adalah Atma Tattwa, yaitu keyakinan terhadap adanya Atma. Atma yang menghidupi semua makhluk hidup di dunia ini. Apabila tidak ada Atma, maka semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Nah, jadi Atma itu merupakan percikan-percikan kecil dari ide Sang Yang Widi. Parama Atma, Atma yang tertinggi. Sedangkan Jiwatma adalah Atma yang memasuki tubuh manusia. Janggama adalah Atma yang memasuki tubuh hewan. Dan Stawara adalah Atma pada tumbuhan. Nah, dalam kitab suci ada disebutkan Brahman, Atman, Aikyam, bahwa Brahman dan Atman adalah tunggal. Nah, jadi ada sifat-sifat Atma di sini, ada 12 sifat-sifat Atma. Ada Achodya, Adahya, Akledya, Acesya, Nitya, Sarwagata, Stanu, Acala, Sanatana, Avyakta, Acintya, Avikara, ya. Jadi ke-12 sifat-sifat Atma ini disebutkan di dalam kitab suci, ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah Karma Pala Tattwa, ya. Jadi keyakinan terhadap karma pala, ya, hasil dari perbuatan. Ya, berasal dari bahasa Sanskerta di mana kata karma itu sendiri berarti perbuatan dan pala artinya hasil. Karma pala adalah hasil dari perbuatan. Apabila anak-anak melakukan perbuatan baik, karma yang baik, maka hasilnya baik. Apabila anak-anak melakukan karma yang tidak baik di dunia ini, maka hasilnya tidak baik, ya. Jadi ada 3 pembagian karma pala, yaitu yang pertama Sancita karma pala, Parabda karma pala, dan Kriyamana karma pala. Sancita karma pala itu kehidupan terdahulu, ya, sebelum anak-anak meninggal itu melakukan perbuatan baik contohnya. Di kehidupan sekarang maka anak-anak mendapatkan hasil yang baik pula, menjadi anak yang pintar umpamanya, ya. Dan di Parabda karma pala adalah kehidupan sekarang berbuat baik, hasilnya dinikmati pada kehidupan sekarang pula. Contohnya sekarang anak-anak sering menolong orang, maka pada kehidupan sekarang anak-anak juga menikmati hasilnya, yaitu selalu hidupnya bahagia, ya. Nah, di sini kriya mana karma pala, kehidupan sekarang berbuat, hasilnya dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Itu pembagian karma pala. Nah, yang keempat adalah Punarbawa Tattwa, yaitu keyakinan terhadap punar
bawah. Anak perhatikan gambar di sini. Ini adalah merupakan gambar dari Punarbawa ya, kelahiran kembali di mana Atma diberikan kepada makhluk hidup, tumbuh, berputar, kalau melakukan perbuatan baik ya, setelah tua meninggal sakit dan kembali lagi ke Tuhan atau ide Sang Yang Widi. Maka kalau anak-anak masih melakukan perbuatan tidak baik, lagi dilahirkan kembali ke dunia ini, lagi perputaran seperti ini ya. Nah, sampai anak-anak diberikan kesempatan untuk berbuat baik di dunia ini. Apabila sudah selalu berbuat baik, maka tidak dilahirkan kembali ke dunia ini. Nah, sekarang Punarbawa itu artinya kelahiran yang berulang-ulang. Jadi, Punarbawa terjadi karena Jiwatma masih memiliki karma wasana atau bekas perbuatan, sehingga dilahirkan untuk memperbaiki kualitas dirinya. Ya. Maka dari itu tujuan Punarbawa adalah untuk memperbaiki karmanya agar dapat menyatu dengan Tuhan. Nah, ini adalah keyakinan yang terakhir adalah moksa, di mana keyakinan terhadap moksa. Nah, pengertian dari moksa yaitu bersatunya Atma dengan ide Sang Yang Widi. Dalam kitab suci disebutkan moksatam jagat ita yaja iti dharma, artinya tujuan dari agama Hindu adalah mencapai moksa dan kesejahteraan umat manusia. Moksa dicapai ketika manusia meninggal, tetapi manusia juga dapat moksa juga dapat dicapai semasih hidup, disebut dengan jiwan mukti atau moksa semasih hidup. Nah, moksa dapat dicapai melalui catur marga yoga. Ya, ada 4 jalan menuju ide Sang Yang Widi Wase. Ya. Nah, jadi ada 3 tingkatan moksa. Yang pertama adalah moksa, di mana mencapai moksa itu oleh seseorang tapi masih meninggalkan bekas berupa badan kasar. Sedangkan adimoksa yaitu kebebasan yang dicapai seseorang dengan meninggalkan bekas berupa abu. Sedangkan yang ketiga, paramamoksa, artinya kebebasan yang dicapai seseorang tanpa meninggalkan bekas apa-apa. Nah, inilah merupakan tingkatan-tingkatan moksa, yaitu tujuan akhir dari agama Hindu, bersatunya Atma dengan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, jadi demikian materi Pancasrada hari ini, yaitu 5 keyakinan umat Hindu. Dan Bu Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.